Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Fatoni, host Point TV. Pada pagi hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Khatmil Quran Kubro Jilid 5. Jika Anda warga Porong, pada pagi hari ini tentu Anda sedang mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran dimanapun Anda berada. Berarti Anda tidak salah. Pada pagi hari ini kegiatan Khatmil Quran Kubro juga terlaksana di daerah Anda. Syukur alhamdulillah kegiatan tersebut bisa terlaksana serentak. Itu tidak lain tidak bukan ada peran andil dari panitia kegiatan ini. Pada kesempatan kali ini saya bisa berbincang langsung dengan Ketua Panitia Pelaksana Khatmil Kubro JKH PAJ Porong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Sehat walafiat zahirun wa batinan. Alhamdulillah, kalau melihat suasana di pagi hari ini khususnya di wilayah Porong, lantunan ayat suci Al-Quran bergemuruh dimanapun wilayah itu. Selagi di wilayah Kecamatan Porong, insya Allah kita mendengarkan semuanya. Ini tidak lain tidak bukan ada peran dari panitia yang sudi untuk meluangkan waktunya mengkoordinir masyarakat sehingga terlaksananya kegiatan ini. Bagaimanakah persiapan dari panitia itu sendiri, Ustaz? Ya, terima kasih soal persiapan pelaksanaan daripada Khatmil Quran Kubro Jilid 5 ini. Jauh-jauh sudah kita persiapkan 1 bulan. Bahkan persiapan di Khatmil Quran Jilid 4 ini di tahun itu sebelumnya 1 Masehi ini persiapan lebih jauh. 1 Muharram ini untuk Khatmil Quran Jilid Kubro Jilid 5 ini 1 bulan sudah koordinasi dengan PH. Kemudian kita sharingkan, kita rumuskan jauh amat agar persiapannya lebih matang. Dan persiapan lebih matang karena mengevaluasi daripada Khatmil Quran Kubro Jilid 4 di tahun Masehi. Lah, otomatis namanya panitia berusaha semaksimal mungkin agar senantiasa apapun yang kekurangan-kekurangan bisa tercover sebelum hari hanya itu. Ya alhamdulillah pada saat ini kita sudah mendengar lantunan Khatmil Quran di Saantero Kecamatan Porong ini. Alhamdulillah dengan misi kita apa? Satu adalah tidak lain dan tidak bukan ingin mendatangkan aura-aura positif di wilayah Kecamatan Porong dan membackup aura-aura negatif. Ini keberkahan daripada lantunan ayat suci Al-Quranul Karim. Mengapa demikian? Karena hal ini persiapan memang kita matangkan. Artinya dari Khatmil Quran jilid pertama dan kedua, ketiga sampai keempat ini memang selalu kita evaluasi
minimal kita naikkan grade ini dari 100 majelis kita naik ke sampai 120, sampai tembus 130, sampai tembus ke 150. Bahkan di Khatmil Quran Kubro ini tembus sampai 200 lebih, sampai apa yang disampaikan oleh Ketua Tanfidiyah MPCNU sampai mendekati ke 300. Ini memang berusaha, kita pengen berusaha grade-nya lebih menaik gitu. Terima kasih. Berarti tujuan dari JKH ini untuk memasyarakatkan Al-Quran insya Allah sudah mendekati tercapai. Nah, untuk kedepannya bagaimana? Karena tidak bisa kita pungkiri kegiatan ini adalah kegiatan rutin. Untuk 1 Muharram sudah terlaksana hampir 300. Kalau nantinya semakin banyak jamiah yang ikut, wah ini sungguh luar biasa, sungguh pencapaian yang sangat luar biasa. Karena apa? Saya juga belum mendengar di wilayah MWC lingkungan selain Porong. Mungkin saya yang kurang tahu atau bagaimana, tapi yang saya dengar acara ini terselenggara di wilayah MWC NU Porongan. Kalau dengan kondisi seperti itu, kedepannya bagaimana Ustadz untuk menyongsong 1 Januari tahun baru Masehi? Iya, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus karena ini berkaitan dengan agenda ke depan, yaitu melaksanakan Khatmil Quran Kubro Jilid 6 di tanggal 1 Januari Masehi. Secara otomatis kita persiapan juga seperti hal ini, harus kita persiapkan secara matang. Namun ya harus kita tingkatkan grade-nya dan kita kembangkan. Alhamdulillah ini salah satu diantaranya kolaborasi antara Jamiatul Wal Quwat PAJ Kecamatan Porong dengan lembaga takmir LTM NU dan LDNU dan FKK Kecamatan Porong. Nah nanti tahun depan melaksanakan Khatmil Quran Kubro Jilid 6 di tanggal 1 Januari Masehi tahun 2024 ini, setidaknya kita naikkan tangganya, kita naikkan grade-nya, kita berusaha untuk berbenah lebih baik daripada Kubro Jilid 5 ini. Ini nanti sebagai bahan evaluasi. Ya secara otomatis nantinya kita tingkatkan kolaborasi dengan madrasah diniyah yang ada di Kecamatan Porong. Ini salah satu tangga grade. Kemudian ada pendidikan ma'arif yang masuk pada dunia formal. Ini salah satu di antara wadah LPM, lembaga pendidikan ma'arif ini wadahnya NU. Nah otomatis kita harus kembangkan. Gimana basic pada para guru-guru, mu'alim-mu'alamin di lembaga pendidikan formal itu harus kita kemas. Kita ikut kontribusi membangun sinergi di Kecamatan Porong ini dengan tujuan dan maksud semakin gumurunya lantunan Al-Quran, semakin banyak majelisnya, akan insya Allah akan menambah suatu keberkahan di wilayah Kecamatan Porong ini, dan semakin bertambah sinerginya antara Banom JKH dengan lembaga LTM, LDNU, kemudian lembaga FKK dan lembaga pendidikan Madin yang basicnya adalah non formal, FKK juga non formal. Kita kembangkan di pendidikan formalnya, yaitu masuk pada LPM, lembaga pendidikan ma'arif di bawah naungan MWC NU Nahdlatul Ulama di Kecamatan Porong ini. Kalau bisa ditingkatkan juga masuk kepada dunia formal selain daripada LPM. Dipersilakan, welcome, panitia tetap welcome, siapapun welcome untuk diikut serta dalam majelis Khatmil Quran sehingga bisa menambah grade majelis Khatmil Quran di kemudian hari. Allahu Akbar, luar biasa ketua panitia kita ini. Kalau tidak bisa dipungkiri, dengan adanya acara Khatmil Al-Quran ini, keberkahan di sebuah wilayah insya Allah akan terwujud. Nah, mungkin itu salah satu tujuan dari acara ini, nggak Ustaz? Iya, salah satunya adalah itu. Karena kita mengambil suatu dasar bahwa ada dalam sebuah materi dalam sebuah kitab Al-Alkar insyaallah itu ada iklam anna tilawatal Qur'ani iya afdhalul azkar.
ketahuilah bahwa membaca Al-Quran itu adalah merupakan utama-utamanya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada satu riwayat lagi, inna lillahi ahlina minan nas. Qalu, sesungguhnya Allah Subhanahu punya saudara dari kalangan manusia. Qalu, sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa sahabat-sahabat itu? Siapa ahlu panjenengan ya Rasulullah di kalangan manusia? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahlul Qur'an huwa ahlullah wa khasyatu, rawahu Ahmad. Rasulullah menjawab bahwa saudara Rasulullah ahlinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara Allah di kalangan manusia itu dijawab oleh Rasulullah bahwa orang-orang yang membaca Al-Quran itulah saudara-saudara Allah, dan orang yang lebih khusus diprioritaskan sebagai saudara ahli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan demikian, apapun misi kita adalah salah satu di antara memang gimana masyarakat paham dengan Al-Quran. Terus Al-Quran itu bisa menjadikan salah satu sumber daripada syariat bagi orang-orang Islam, terutama di wilayah Kecamatan Porong, agar senantiasa dibaca ya juga diamalkan. Afdhul Quran itu termasuk salah satu khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-sebaik orang yang mau belajar dan mau mengajarkan Al-Quran. Ini salah satu misi. Sehingga gimana caranya semakin banyak majelis-majelis Al-Quran, terutama di tahun yang akan datang. Kubro Jilid 6 adalah punya misi ditingkatkan gridnya sampai ke ranah wadah lembaga formal, baik LP Ma'arif maupun yang lainnya. Demikian, terima kasih. Allahu Akbar, subhanallah. Sungguh mulia tujuan dari Hotmil Al-Quran Kubro ini. Sebagai pamungkas dari perbincangan kita pagi hari ini, Ustadz, pesan yang ingin disampaikan kepada Jam'iyah warga Nahdlatul Ulama, khususnya umumnya warga Porong, Sidoarjo, bahkan Indonesia, terhadap kegiatan Hotmil Quran atau membaca Al-Quran ini, Ustaz? Ya, terima kasih. Kalau memang melihat dari sisi lain, anak-anak kita perlu kita pahamkan mulai dari dasar, mulai membaca Al-Quran, belajar dari Al-Quran, sehingga sampai dewasa pun senang dengan membaca Al-Quran. Bahkan dengan adanya mau belajar Al-Quran dengan rasa mahabbah dan cinta kepada Al-Quran, sehingga orang tua dengan bisa memahami apa menjadikan cita-cita anak itu bisa ditingkatkan untuk di full up ke jenjang yang lebih jauh, yaitu ke dunia pondok pesantren, sehingga muncullah kader-kader hafidul Quran, hufadzul Quran. Bahkan Pak, saat ini sudah sampai 100 hafidul Quran di Kecamatan Porong ini. Dengan demikian, masa depan anak-anak ini tergantung kepada orang tua. Otomatis orang tua harus lebih memahami apa yang menjadikan kehendak, apa yang menjadikan hasrat anak-anak yang belajar di tingkatan dasar, sehingga bisa ditingkatkan untuk lebih jauh untuk thalabul ilmi di pondok-pondok pesantren, sehingga akan muncullah kader-kader hafizul Quran, hufadzul Quran, baik minar rijal maupun min nisa. Fa insyaallah akan bisa bertambah, bisa mewarnai di masyarakat Kecamatan Porong. Insyaallah akan menambah suatu keberkahan, lebih keberkahan sampai fitini wa dunia wal akhirah. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Sugiono. Pemirsa, dengan kita membaca Al-Quran, kita juga menyampaikan apa yang diutarakan oleh Allah, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Sugiono tadi, bahwa siapa yang membaca Al-Quran, melantunkan, mereka adalah saudaranya Allah. Dengan perkataan lain, mereka adalah penyambung suara Allah, karena kita tahu Al-Quran adalah kalamullah. Apa-apa yang disampaikan oleh Allah semua tertuang di dalam Al-Quran. Sekian wawancara pada pagi hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.